I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlisa Aprilia dengan mata kuliah Manajemen Resiko, nomor induk mahasiswa 304021000091, dosen pengampu Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai krisis subprime mortgage 2008. Yang pertama yaitu ada definisi subprime mortgage. Di sini definisi subprime mortgage yaitu KPR yang biasanya diberikan kepada peminjam dengan peringkat kredit lebih rendah. KPR konvensional utama tidak ditawarkan karena pemberi pinjaman memandang peminjam memiliki risiko gagal bayar pinjaman yang lebih besar dari rata-rata biasanya. Sehingga lembaga pemberi pinjaman sering membebankan bunga KPR subprime dengan tingkat yang jauh lebih tinggi daripada KPR utama. Subprime mortgage juga tidak mengacu kepada suku bunga, melainkan nilai kredit dari individu yang mengambil KPR tersebut. Namun, suku bunga yang berkaitan dengan subprime mortgage bergantung pada 4 faktor, di antaranya yaitu faktor tersebut, faktor skor kredit, ukuran uang muka, jumlah tunggakan pembayaran yang terlambat pada laporan, dan jenis tunggakan yang ditemukan pada laporan. Terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya subprime mortgage, di antaranya yaitu kredit hipotek subprime, yaitu di mana pemberian pinjaman kepada peminjam dengan kredit yang buruk atau tidak stabil menjadi salah satu pemicu utama. Yang kedua, bundling dan sekuritisasi hipotek, di mana lembaga keuangan menggabungkan banyak pinjaman hipotek subprime ke dalam sekuritas yang dijual kepada investor. Dan yang ketiga, penurunan nilai properti. Pada periode sebelum krisis, nilai properti mengalami kenaikan yang signifikan. Faktor-faktor penyebab terjadinya subprime mortgage. Di sini terdapat agregat produk keuangan yang kompleks, seperti produk keuangan kompleks seperti derivatif hipotek dan CDOS. Memperumit struktur keuangan dan meningkatkan risiko sistematik. Dan juga adanya rendahnya pengawasan dan regulasi. Pengawasan yang kurang ketat terhadap lembaga keuangan serta ketidakmampuan lembaga pengawas untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang muncul memberikan kontribusi besar terhadap terjadinya krisis. Dan juga di sini terdapat praktek pemberian kredit yang buruk. Seperti beberapa lembaga keuangan memberikan pinjaman tanpa memeriksa dengan hati-hati kemampuan pembayaran peminjaman. Selanjutnya ada beberapa pendapat terjadinya kasus subprime mortgage. Yang pertama, ada pandangan bahwa kegagalan dalam melakukan penilaian risiko yang memadai terhadap hipotek yang kemudian disekuritisasi dan dijual kepada investor menyebabkan masalah. Dan yang kedua, beberapa orang berpendapat bahwa penurunan tajam nilai properti menjadi pemicu krisis. Dan yang ketiga, krisis ini dipicu oleh masalah lebih besar dalam pasar perumahan. Faktor seperti overbuilding, spekulasi tanpa kendali, dan peningkatan suku bunga dapat memicu penurunan harga properti. Beberapa pendapat terjadinya kasus subprime mortgage. Di antaranya, ada pendapat bahwa globalisasi ekonomi dan keterkaitan antar lembaga secara global ikut berkontribusi pada penyebaran krisis. Selanjutnya, beberapa orang berargumen bahwa kegagalan sistem pengawasan dan regulasi turut andil dalam terjadinya krisis. Dan selanjutnya juga ada pandangan bahwa dorongan untuk mendapatkan keuntungan yang cepat dan besar mendorong lembaga keuangan untuk mengambil risiko yang lebih besar, terutama dalam pemberian kredit kepada peminjam dengan risiko kredit yang lebih tinggi.
Dan yang di sini ada juga analisis risiko terjadinya krisis subprime mortgage. Yang pertama, penilaian risiko terhadap peminjam. Seperti pemberian pinjaman kepada peminjam dengan kredit subprime meningkatkan risiko default. Yang kedua, sekuritisasi dan bundling hipotek. Struktur keuangan yang kompleks seperti sekuritisasi dan bundling hipotek dapat menciptakan ketidakjelasan tentang risiko sebenarnya yang dipikul oleh investor. Dan yang ketiga, perubahan nilai properti. Penurunan tajam nilai properti dapat menyebabkan kesulitan bagi peminjam untuk menjual atau mengamankan pinjaman mereka, meningkatkan risiko default dan kerugian bagi lembaga keuangan. Analisis risiko terjadi krisis subprime mortgage selanjutnya yaitu diantaranya di sini yaitu siklus ekonomi. Krisis subprime mortgage seringkali terkait dengan penurunan ekonomi dan juga globalisasi risiko. Keterkaitan pasar keuangan global meningkatkan risiko penyebaran krisis. Dan yang selanjutnya, pengawasan yang lemah. Kurangnya regulasi atau pengawasan yang tidak memadai terhadap praktik pemberian kredit dan struktur keuangan dapat meningkatkan risiko kegagalan sistem pengawasan regulasi. Dan yang terakhir di sini yaitu terdapat produk keuangan inovatif. Pengembangan produk keuangan inovatif yang kompleks dan sulit dipahami dapat menciptakan risiko yang tidak terduga dan sulit diprediksi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.